Kami mahasiswa dari kampus STKIP Taman Siswa Bima, Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Adapun tujuan dan maksud kami yaitu ingin menyelesaikan tugas proyek pengganti UAS kami dari kelompok 3 dengan tema penyalahgunaan kewenangan dalam sektor infrastruktur. Dosen pembimbing Bapak Taufik SH.MH, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pemirsa, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, mungkin langsung saja. Adapun tujuan dan maksud saya berdiri di sini yaitu tidak lain dan tidak bukan ingin mengkritik terhadap pejabat-pejabat yang telah menggunakan kewenangannya itu tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di dalam tema yang kami angkat yaitu terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam sektor infrastruktur. Jadi sebelum saya mengkritik para pejabat yang telah melakukan tindakan korupsi, jadi saya jelaskan dulu kepada teman-teman terkait apa itu penyalahgunaan kewenangan. Nah, jadi penyalahgunaan kewenangan itu adalah tindakan seorang pejabat atau badan pemerintah yang menggunakan kewenangannya secara tidak sah atau tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Jadi contohnya itu seperti aspal yang rusak ini, teman-teman. Lihat, coba sotorkan ke kamera, sotorkan. Taruh. Ya, jadi aspal ini kenapa lama sekali diperbaiki? Padahal ini sudah bertahun-tahun loh. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Nah, karena memang jalanan ini itu sudah sangat sering saya lalui, dan saya yakin dan percaya bahwa para pejabat sekalipun itu sudah pasti pernah melewati jalanan yang rusak ini. Jadi karena jalanan yang rusak ini itu rusaknya hampir 9 tahun. Jadi mungkin pihak-pihak pemerintah yang memiliki kewenangan itu telah melihat jalanan yang rusak ini, atau mungkin anggaran untuk memperbaiki jalanan yang rusak ini itu sudah ada, tetapi para pejabat yang memiliki kewenangan itu telah melakukan suatu tindakan korupsi atau sesuatu hal yang sangat tidak patut dicontohkan ataupun dilakukan. Dan seperti halnya di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, nah di situ mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya solatku, ibadahku, perjuanganku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi berdirinya saya di sini dan kritikan yang saya berikan, jadi itu adalah bentuk perlawanan dari saya terhadap para pejabat yang telah menggunakan kewenangannya itu tidak sesuai dengan tupoksinya. Dan juga selain dalam Al-Quran, bahkan di dalam Undang-Undang tahun 1945 dalam pasal 28E ayat ketiga. Nah, di situ juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkelompok, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, tidak ada yang saya takutkan di kota ini maupun di negeri ini sekalipun. Saya akan melanjutkan kritikan dari saudara ini berkaitan dengan aspal ini. Ini bagaimana dengan pemerintah ini? Aspalnya begini. Bagaimana dengan pengguna jalan ini? Sepeda motor. Kalau aspalnya begini bisa menyebabkan kecelakaan, khususnya sepeda motor. Apalagi di area sini nih, nggak ada lampu jalan. Bagaimana mereka tahu bahwa aspal ini ada yang berlubang? Saran dari saya, dari pemerintah, mohon untuk perbaiki jalan dan mohon untuk pasang lampu jalan. Jangan sampai melibatkan kecelakaan. BPJS itu
memang ditanggung pemerintah, tapi ada juga yang tidak ditanggung. Saran dari saya itu mohon perbaiki jalan. Itu saja. Berdirinya saya di sini untuk memperlihatkan kelalaian pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang baik bagi masyarakat. Korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola proyek. Kualitas proyek yang digunakan, yang pertama, banyak proyek pengaspalan dilakukan secara tergesa-gesa menjelang akhir tahun anggaran. Yang kedua, pengawas terhadap kualitas material dan proyek pengerjaan lemah. Yang ketiga, terjadi praktis pemotongan anggaran atau korupsi, korupsi sehingga material aspal atau penyelesaian jalan tidak sesuai standar. Yang ketiga, dampak dari kerusakan aspal. Yang pertama, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada estetik atau kenyamanan, tapi juga menyebab kecelakaan lalu lintas, lubang dan rentakan bisa menyebabkan kendaraan kehilangan kendali. Yang kedua, kerusakan kendaraan seperti seperti ban atau valen lebih cepat rusak. Yang ketiga, penurunan ekonomi lokal, distribusi barang dan mobilitas menyebabkan keraguan terganggu. Yang keempat, meningkatnya biaya pemeliharaan jalan jika kerusakan dibiarkan terlalu lama. Kecelakaan meningkatkan akibat lubang jalan dan permukaan tidak rata. Yang kedua, waktu dan biaya transportasi menimbulkan akibat kerusakan jalan. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun karena dianggap abai terhadap kebutuhan dapat dasar masyarakat. Dan di sini saya akan melanjutkan yang terkait dengan kritikan pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Sudah berkali-kali masyarakat, sudah sering pula media lokal menyorot kondisi jalan yang sepertinya memperhatikan ini. Alih-alih memperbaiki seolah pemerintah tutup mata. Tapi entah kenapa perbaikan selalu datang terlambat, setengah hati, atau bahkan tidak pernah dilakukan sama sekali. Fakta di lapangan menunjukkan satu hal yang menyedihkan. Proyek perbaikan jalan seringkali lebih mementingkan penghabisan anggaran daripada kualitas pekerjaan. Dan pejabat yang bertanggung jawab seringkali berlindung di balik laporan yang manis, sementara kenyataan di jalan sangat jauh lebih layak. Jadi itulah kritikan-kritikan yang kami berikan kepada pihak-pihak pemerintah yang telah menggunakan kewenangannya secara tidak sah atau tidak sesuai dengan keputusan. Dan jadi saya harap ataupun kami harap kepada pihak-pihak pemerintah yang memiliki kewenangan itu agar sebagaimana menggunakan tugas ataupun tupoksinya itu dengan sadar akan tanggung jawabnya, adil dan jujur, karena suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi kami harap kepada pihak-pihak pemerintah untuk sebagaimana menyelesaikan terkait dengan masalah-masalah yang kami paparkan barusan. Ya, mungkin itu saja kritikan yang kami berikan terhadap pihak-pihak pemerintah yang telah menggunakan kewenangannya secara tidak sah. Semoga jalanan yang rusak ini kedepannya